Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2020, yang adalah pekan biasa yang ke-16. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Mari kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus berhadapan dengan beberapa ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka meminta tanda dari Yesus supaya mereka bisa menerima dan percaya kepada Yesus. Tanda yang dimaksudkan adalah suatu bukti yang jelas sehingga mereka tergerak untuk bisa mengikuti Yesus. Tanda akan memperjelas dan mempertegas apa yang ingin dicari selama ini dan menunjuk jalan dan jawaban dari persoalan yang dihadapi selama ini. Tanda inilah yang mengikat sehingga ketika tidak ditemukan tanda itu, maka tidak terjadi kesepakatan. Apakah dalam beriman dan percaya kepada Tuhan itu harus membutuhkan tanda atau bukti? Apakah untuk percaya dan mau melayani Tuhan harus mendapat tanda dulu baru bisa melayani? Sesungguhnya beriman kepada Tuhan tidak membutuhkan bukti atau tanda, tetapi dibutuhkan penyerahan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menyebut mereka angkatan yang jahat dan tidak setia, karena meskipun telah melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka tetap tidak percaya. Yesus berkata, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nabi Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam untuk pertobatan dan keselamatan orang-orang Niniwe. Demikian juga Yesus berada dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam untuk pertobatan dan keselamatan umat manusia. Pengorbanan Kristus lewat sengsara dan kematiannya menjadi bukti cinta Tuhan untuk keselamatan manusia. Yesus yang hadir dalam kehidupan kita menjadi bukti kehadiran Tuhan senantiasa yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Yesus mengatakan bahwa kehadiran Yesus ini lebih daripada Nabi Yunus. Orang-orang Niniwe percaya kepada pewartaan Nabi Yunus, sedangkan para ahli Taurat dan orang Farisi waktu itu tetap tidak percaya. Saudara-saudara yang terkasih, yang dituntut dari kita adalah pertobatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bertobat untuk mengikuti jalan Tuhan yang telah ditunjukkannya kepada kita, setia pada kehendaknya untuk membuktikan iman kita, terutama semakin nyata bahwa meskipun di tengah kesulitan kehidupan yang kita hadapi, kita tetap percaya pada kuasa Tuhan, kita tetap melayani Tuhan, dan tetap bersandar dan berserah kepadanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.